Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang osilator RC dan LC. Dosen pengampu Bu Ani Sulala MSI pada mata kuliah Elektronika Dasar 2. Di sini saya akan membahas tentang, sebelum saya menjelaskan tentang osilator RC dan LC, saya akan membahas tentang, mengulas sedikit tentang osilator. Apa sih osilator itu? Jadi osilator itu adalah suatu alat yang merupakan gabungan dari elemen aktif dan pasif. Dia itu untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal atau bentuk gelombangnya itu pada gelombang periodik lainnya. Nah, osilator RC, osilatornya itu dibagi menjadi ada tiga macam. Yang pertama osilator RC, LC, dan relaksi. Karena saya di sini hanya membahas tentang osilator RC dan LC, maka saya tidak akan membahas tentang osilator relaksi. Next, osilator RC. Osilator RC menggunakan hambatan R dan kapasitansi C untuk mengatur frekuensi. Isyarat yang dapat dihasilkan berbentuk sinusoida. Jadi dia isyaratnya itu dapat dihasilkan berbentuk sinusoida. Osilator ini menghasilkan balikan positif yang bersifat reaktif, sehingga kondisi osilasi yaitu hanya berlaku untuk satu nilai frekuensi yang berakibat isyarat keluar berbentuk sinusoida. Nah, osilator RC ini ada beberapa macam, ada 3 macam ya. Yang pertama, ini sudah keluar. Yang pertama yaitu osilator jembatan RC, kemudian osilator jembatan Wien, dan osilator T kembar. Kita akan membahas tentang osilator jembatan RC dulu. Jadi osilator jembatan RC, satu bentuk osilator jembatan RC itu adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini, gambar yang keluar di PPT ini. Gambar ini menunjukkan bahwa R1, C1, dan R2, C2-nya itu membentuk suatu rangkaian umpan balik yang positif, umpan balik positif yang reaktif, sehingga faktor umpan baliknya itu bergantung pada frekuensinya. Dia bergantung pada frekuensinya. Pada osilator RC itu digunakan R1 sama dengan R2 dan C1 sama dengan C2 sama dengan C. Frekuensinya itu dapat diubah dengan cara mengubah frekuensinya itu dapat diubah dengan cara mengubah R1 dan R2-nya sebagaimana ditunjukkan bahwa pada nilai frekuensi sudutnya itu adalah 1/RC, maka untuk faktor umpan baliknya itu beta sama dengan Z2/Z2 plus Z2 sama dengan 1/3. Apabila R1-nya itu tidak sama dengan R2 dan C1-nya itu tidak sama dengan C2, maka dia itu dapat ditunjukkan bahwa faktor umpan baliknya itu beta sama dengan 1/R1 plus R2 plus C2/C1 sama dengan 1, apabila omeganya itu sama dengan 1/(1 kali R2 kali C2 kali C1 kali C2. Nah, untuk penguat lingkaran terbukanya itu atau KI itu dibuat supaya dia itu mempunyai nilai yang sama dengan 3. Maka beta KI sama dengan 1/3 dikali 3. Dari mana 1/3-nya itu? Dia nilainya dari beta, dan 3-nya itu merupakan nilainya KI, di mana dia itu penguat lingkarannya terbuka yang dibuat supaya dia itu mempunyai nilai yang sama, yaitu 3. 1/3 dikali 3, 3-nya dicoret sama dengan 1. Nah, oleh karena itu maka umpan baliknya itu bersifat positif, dan rangkaian elektroniknya ini akan berosilasi pada suatu nilai frekuensi, di mana nilai frekuensinya itu omega sama dengan 1/RC.
Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu osilator jembatan Wien. Gambar kedua ini menunjukkan bahwa dia merupakan gambar osilator jembatan Wien. Untuk gambar yang pertama, gambar ini merupakan gambar jembatan Wien, dan untuk gambar ini merupakan jembatan osilator jembatan Wien. Nah, osilator jembatan Wien ini cara mengontrolnya yaitu dengan menggunakan pengaturan penguatan otomatik. Tujuannya yaitu supaya dia itu mempunyai amplitudo yang konstan terhadap waktu, supaya dia itu memiliki amplitudo yang konstan terhadap waktu. Nah, pada gambar kedua gambar ini beserta R1 dan R2-nya itu membuat penguat tak membalik. Maka dilihat dari masukan tak membalik, hasilnya itu positif. Untuk penguatan ini di mana K-nya itu sama dengan 1 plus R1 dibagi R2. Untuk frekuensinya atau omega sama dengan 1 per RC. Untuk faktor umpan baliknya itu untuk faktor umpan balik positif itu diperoleh oleh pembagi tegangan RC, di mana betanya itu adalah 1/3. Nah, agar terjadi osilasi harusnya dipenuhi dengan hubungan. Jadi dia harus dipenuhi dengan hubungan sehingga KI-nya itu sama dengan 1. Tadi kan KI pada osilator jembatan RC. Osilator jembatan RC ya yang pertama itu KI-nya sama dengan 3 ya. Nah, di sini KI-nya itu sama dengan 1 sehingga K-nya itu sama dengan 1 plus R1 dibagi R2 sama dengan 1 per beta sama dengan 3. Atau R1 sama dengan 2 R2. Oke, next. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk melaksanakan salah satu upaya untuk melaksanakan ini digambarkan pada gambar di bawah ini, di samping ini. Nah, jadi ada satu masalah pada osilator RC, yaitu masalahnya itu stabilitas osilator. Nah, suatu osilator itu dikatakan tidak stabil bila amplitudo isyaratnya itu keluarannya terus naik sehingga dia itu terpotong. Atau kalau tidak begitu, dia osilasinya tertekan sehingga dia itu tidak keluar isyarat. Nah, ini salah satu upaya untuk melaksanakan pada gambar di bawah ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa osilator jembatan Wien itu dimana dengan penguatan daya isi Lm 386 ya, dimana lampunya itu adalah lampu dengan hambatan kira-kira 200 bila dialiri arus 15 mA sehingga R3 per L sama dengan 2. Nah, untuk mencari F-nya sama dengan C1 akar kali akar R1 kali R2 atau F sama dengan omega dibagi 2 Pi sama dengan 1 KZ. Kemudian yang ketiga ya, osilator T-kembar. Nah, ini ada sebuah gambar osilator T-kembar. Untuk gambar yang A itu menunjukkan bahwa dia itu merupakan rangkaian T-kembar, dan untuk yang B itu merupakan tanggapan frekuensi T-kembar. Nah, sifatnya T-kembar itu adalah sebagai tapis sekat pita ya, dan yang sebagai tapis sekat pita yang meneruskan semua nilai frekuensi. Kecuali dalam suatu pita frekuensi di sekitaran itu 1 per RC. Kemudian ini ada gambar lagi
gambar ini juga merupakan osilator T kembar ya. Nah, gambar pada osilator T kembar itu gunanya itu untuk membuat osilator dengan frekuensi yang dapat mempunyai satu nilai, di mana nilainya itu osilator yang tidak variabel, tetapi dia itu memiliki sinusoida dengan cacat yang amat kecil. Dia itu variabelnya, osilatornya tidak variabel, tetapi dia itu memiliki sinusoida dengan cacat yang amat kecil. Kita lanjut ke osilator LC. Osilator LC itu ada dua, osilator Hartley dan osilator Colpitts. Kita masuk ke osilator LC dulu ya. Jadi osilator LC itu digunakan gunanya itu untuk memperoleh isyarat sinusoida dan frekuensi audio, sehingga frekuensi radio bahkan sampai frekuensi gelombang mikro. Untuk gambarnya seperti ini. Gambar dari osilator LC. Gambar A itu menunjukkan bentuk dasar osilator LC, dan yang B itu cara yang biasa digunakan untuk melukis rangkaian. Nah, pada kedua gambar di atas itu menunjukkan bahwa umpan balik yang dipasang itu negatif, sehingga penguat lingkarannya itu tertutup dengan nilai K sama dengan K dibagi 1 per beta dikali K. Nah, untuk pada gambar bila arus isyarat dan dalam lingkarannya itu dapat dianggap besar apabila dia itu dibandingkan dengan arus isyarat pada bagian lain isolator, maka K sama dengan min V0 per V A sama dengan Z2 per Z1, dan betanya itu sama dengan Z1 per Z1 plus Z3. Nah, oleh karena umpan baliknya itu sudah dinyatakan negatif, maka dia itu dihasilkanlah persamaan K sama dengan Z2 per Z1. Oke, next. Maka dia harus nyata dan positif. Nah, di samping itu maka BK sama dengan Z1 per Z1 plus Z3 dikali Z2 per Z1 sama dengan Z2 per Z1 plus Z3 sama dengan min 1, atau Z2 sama dengan min Z1 min Z3, atau Z1 plus Z3 plus Z3 sama dengan 0. Maka dari persamaan 3 itu menjadi, dari persamaan 3 yang hasilnya K tadi itu, dari persamaan 3 itu yang ini, K sama dengan Z2 per Z1, maka dia K sama dengan X2, dihasilkan K sama dengan X2 per X1. Dia itu harus bertanda positif dan real, sehingga tadi yang Z1 plus Z3 plus Z3 sama dengan 0, karena dia harus bertanda positif, maka dianya itu harus bertanda positif, maka untuk X-nya itu Z-nya itu diganti dengan X, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 0. Nah, untuk rumus K sama dengan X2 per X1 itu berarti reaktansinya itu pada X1 dan X2 itu harus bertanda sama ya, yaitu keduanya itu harus kapasitansi dan induktansi. Maka dapat dinyatakan X1 X3 sama dengan min X1 plus X2.
Kemudian kita bahas pada macam-macam osilator LC, yaitu osilator Hadley. Osilator Hadley itu merupakan salah satu rangkaian yang dia itu merupakan penjelmaan rangkaian dasar osilator. Jadi dia itu penjelmaan dari rangkaian osilator, rangkaian dasar osilator. Gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar dari osilator Hadley. Jika dibandingkan rangkaian dasar pada gambar 6x1 pada gambar tersebut, gambar 6 ini ya. Mohon maaf, ini bukan gambar yang ke-6. Nah, jadi gini, jika dibandingkan rangkaian dasar pada gambar yang atas, kalau nggak salah itu pada gambar yang sebelumnya, bukan gambar ini. Nah, itu X1-nya itu sama dengan J omega L1, dan X2-nya itu J omega L2, dan X3-nya itu sama dengan 1/J omega C. Itu kok sama dengan muncul juga. Sebentar lagi dia juga, sehingga persamaan persamaan 6 tadi, yaitu dia menjadi J omega L plus J omega L2 plus 1/J omega L sama dengan 0. Itu kan tadi kan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 0. Nah, J omega L itu dari mana? Dia kan X1 kan rumusnya J omega L1, X2 J omega L2, dan X3 J omega L3. Maka dimasukkan ke dalam rumus sehingga dia tetap sama dengan 0. Nah, untuk frekuensi resonansinya itu omega per 2pi sama dengan 1/2pi akar L1 plus L2 dikali sin. Kelanjut, beberapa variasi osilator Hadley. Jadi ada beberapa gambar variasi osilator Hadley, ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu 2 buah variasi rangkaian Hadley, ada 2 buah variasi rangkaian Hadley. Gambar itu yang A, untuk yang paling awal sendiri itu tidak begitu jelas. A-nya itu sadapan pada induktor dan B-nya itu primer trafo keluaran dihubungkan dengan V yang ada pada tanah. Nah, untuk gambar yang osilator yang B tersebut itu untuk menghasilkan frekuensi yang langsung, dan dia itu menghasilkan suatu bunyi pada pengeras suara. Jadi dia itu menghasilkan sebuah frekuensi langsung ya. Dia langsung menghasilkan sebuah frekuensi dan menghasilkan suatu bunyi pada pengeras suara. Ini pada pengeras suara. Kemudian ada lagi gambarnya. Gambarnya itu juga varian dari osilator Hadley ya. Nah, gambar ini timbulnya bunyi itu dapat kita terangkan ketika kapasitor C itu belum terisi muatan listrik. Jadi bunyinya itu timbul apabila kapasitor C-nya itu belum terisi muatan listrik. Nah, osilatornya itu bekerja sehingga dia itu menghasilkan suara. Osilatornya bekerja
sehingga dia menghasilkan suara. Untuk kapasitor C1 itu diisi muatan lewat V dan R, sehingga tegangannya itu di basis akan naik, maka dia akan naik tegangannya. Sedangkan untuk suatu saat ketika V transistor melalui 0,6 volt, maka transistor itu akan menjenuh sehingga osilasinya berhenti. Jadi ya dia akan osilasinya itu akan berhenti. Ketika pada saat yang sama, maka perubahan arus yang mendadak itu akan menghasilkan tegangan imbas pada L1. Oke, lanjut. Ini gambar yang ketiga dari variansi osilator Hartley. Pada gambar yang ketiga itu merupakan gambar modifikasi lain dari osilator Hartley. Jadi variansi dari osilator Hartley itu banyak ya, ada 3. Salah satunya ada 3. Untuk transistor Q1 dan Q2 itu merupakan penguat audio. Dia itu memperkuatkan isyarat dari mikrofon. Maka keluarannya untuk penguat audio itu mengubah dari tegangan pada dioda. Nah, diodanya itu berfungsi sebagai kapasitor yang dinilai kapasitansinya dikontrol. Dia itu dikontrol oleh tegangan isyarat dari penguatan Q2-nya itu. Kita lanjut ke osilator Colpitts. Osilator Colpitts itu merupakan salah satu topologi osilator yang efektif digunakan untuk membangkit gelombang sinus pada rentang frekuensi antara 10 kHz dengan 10 MHz. Nah, osilator ini menggunakan rangkaian tertala yaitu LC dan umpan balik positif melalui suatu pembagi tegangan kapasitif dari rangkaian tertala tersebut. Nah, umpan baliknya itu bisa di topan deret maupun jajarnya. Contoh gambaran dari osilator Colpitts yaitu sebagai berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.